Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Terima kasih pelayan BW yang terus dipakai Tuhan lebih lagi membawa kita mendekat pada Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya, diberkati saudara yang ikuti onset, yang online ikutinya dengan sungguh-sungguh supaya sungguh-sungguh diberkati. Saudara, ya nggak terasa sudah akan merayakan ulang tahun. Ulang tahun kita itu kapan ya saudara? Kelahiran gereja kita itu kapan ya saudara? Ya kapan gereja kita dilahirkan? Ya sebetulnya 10 September saudara. Tapi karena jatuh hari Minggu maka kita rayakannya Selasa, Rabu, Kamis saudara. Tapi sebenarnya saat inilah ulang tahun gereja kita saudara. Ya luar biasa. Saya sangat bersyukur, saya ajak saudara sungguh-sungguh tangkap ya untuk ikuti UC-nya. Coba dikeluarkan untuk UC. Beberapa informasi yang perlu kita ketahui dulu. Masih dibuka pendaftaran UC sampai hari H. Itu satu yang luar biasa sekali saudara. Saya sungguh-sungguh lihat Tuhan sedang berkarya luar biasa. Kali ini UC saya sangat yakin lawatan Tuhan yang luar biasa akan dicurahkan, akan terjadi. Berjuang setiap saudara ya, karena sesuatu yang saya percaya sangat penting sekali akan mendatangkan kasih karunia ya. Pesertanya sudah melampaui yang seharusnya saudara. Sudah kemarin itu sudah 2.500 lebih melampaui targetnya saudara. Lalu bagi yang berhalangan mengikuti UC secara onset di Solo, jemaat dihimbau ya bisa mengikuti KKR secara online pada hari Selasa sampai Kamis pukul 18. Ya open gate akan dibuka pukul 17 pada 3 hari KKR Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ini beda dengan biasanya. Kali ini saudara, gedung ini dibuka hanya pas jam 5. Biasanya jam 2 ada yang datang, jam 3 ada yang datang, jam 4 ada yang datang. Tidak apa-apa, karena di depan semua juga akan dipasang kursi. Saudara bisa duduk di kursi dulu. Hanya setelah itu menjelang jam 5, saudara harus standby di setiap pintu. Ada 5 pintu, dari depan langsung naik eskalator. Lalu bawah ini ada 2, samping kanan 1, samping kiri 1. Saudara menjelang jam 5, saudara mendekat untuk apa? Antri saudara. Karena semuanya ya, itu nanti antri setiap pintu waktu jam 5. Sehingga kita enggak desak-desak gitu saudara. Semua bisa sekaligus 5 pintu masuk bersama-sama. Sehingga semua diberkati. Tepuk tangan lebih meriah lagi. KKS bisa datang bersama anggota kelompok sel dan duduk bersama di zona yang sudah disediakan. Dan jangan sampai datang terlambat karena kita akan membangun atmosfer doa yang kuat dan penyembahan. Jadi semua KKS datang lebih awal. Saudara, ada zona-zona yang sudah ditentukan saudara, sampai di tempat yang disediakan untuk saudara. Di sana sudah dibagi saudara. Saudara langsung doa saudara, sehingga menciptakan atmosfer. Nanti semua jemaat yang hadir lihat doa, mereka akan ikut doa. Semua orang yang hadir doa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya hadirat Tuhan akan dinyatakan luar biasa sekali. Ya tidak diperlukan untuk nitip kursi kosong, karena kursi kosong akan diprioritaskan bagi jemaat yang datang lebih awal. Jangan bawa buku lalu tembak buku, jangan saudara. Ya biar yang datang lebih dulu gitu ya. Jangan datang sendirian, tetapi ajak teman kenalan. Bahkan setiap kelompok saya diberi tantangan bawa minimal 3 jiwa baru dalam area tersebut, acara tersebut. Semua saudara, setiap anggota digerakkan juga. Setiap anggota bawa 3 orang itu saudara. Dan saudara akan lihat, ini waktunya lawatan Tuhan datang. Waktunya Tuhan Raya datang. Ini waktunya selamatkan banyak jiwa. Amin saudara. Pastikan dapat, mungkin saudara berjuang. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Kataan sebelah, ayo kita bangkit ya. Ini UC KKR ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sekarang reportase saudara selama 1 minggu ini. Iya saudara, kita belum lama Pasar Lumbung KAP saudara. Jadi banyak ini barisnya sampai depan loh saudara. Bukan hanya ini saudara. Yang paling banyak adalah ini saudara, beras, minyak.
karena kalau beli di luar itu 80.000 lebih, ya di situ kemarin 60.000 lebih, saudara, supaya jadi berkat, saudara. Lalu juga ya ini ya saudara kita dari seberang semua juga ikut semua, ini malah ikut jualan jualan dasar, maka tak beliin, tak larisi gitu, saudara. Iya, lalu juga ini banyak sekali, saudara. Ini potong rambut murah, 5.000, saudara. Saya tanya 5.000 potongannya bagus apa enggak? Kasih jempol berarti bagus. Maksudnya gitu, saudara. Dia malah berkata ini langganan, no. Sudah nyaluk potong nunggu, ya lumbung kabeh gitu, saudara. Ya luar biasa sekali. Lanjutkan lagi, saudara. Lah kita tadi ada pengumuman, saudara, ada kaos UC dijual di Mr. Toko. Mr. Toko itu mana? Ya banyak yang belum tahu. Dulu toko buku, saudara. Sekarang diganti Mr. Toko namanya, gitu, saudara. Itu persiapannya adalah untuk semua kebutuhan. Kebutuhan ibadah, saudara. Kebutuhan bahkan kehidupan sehari-hari. Bahkan saya terinspirasi ini nanti akan kita kembangkan terus sehingga menjadi salah satu sarana juga untuk mendongkrak ekonomi ya jemaat dan orang-orang lain banyak. Ya doakan Tuhan akan berkati. Iya, ini saya dan istri meresmikannya. Lalu setelah itu ya masuk dalam, istri saya mulai beli, saudara. Lah katakan sebelah, kamu juga bisa beli di sana, katakan kamu juga bisa beli di sana. Iya, luar biasa. Lanjutkan lagi, saudara. Saya kagum, saudara, menjelang hari-hari ini banyak sekali Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan tuh pada bertantangan, saudara. Saya nggak ngerti, saya nggak pikir juga, tapi pada bertantangan. Pak Rubin ketua GBI, saudara, tiba-tiba juga bisa dari Solo datang. Saya ke sana, saya minta doakan tempat peletakan batu pertama, saudara. Ya lalu juga ya kasih makan domba. Ini juga ya burung merpati, saudara. Merpatinya luar biasa, suka sekali mendekat. Kenapa merpati putih? Pusat kegerakan Roh Kudus global. Ya lambang Roh Kudus, saudara. Ini juga kalau saudara lihat ini lambang Roh Kudus, saudara. Ya waktu Nuh yang pertama kali ya tumbuh, ya itu daun zaitun dibawa oleh merpati, saudara. Iya, ini saudara tahu enggak apa ini, saudara? Biji sesawi, saudara. Jadi saya ambilkan di sana biji sesawi itu, saudara. Saya taruh di tangannya, dia heran. Wah, biji sesawi di Solo ada, nggak usah di Holy Land katanya gitu, saudara. Di Solo juga sudah ada. Ini bunganya, saudara. Ya taburkan gitu. Nah ini luar biasa sekali, saudara. Lalu apa? Lanjutin. Nah ini juga hamba Tuhan, ini dari Medan. Ya pendeta Bambang Yunan, dia juga dipercaya Tuhan puluhan hektar juga, saudara. Yang bangun banyak sekali. Salah satunya sama seperti kita Bukit Doa. Ya ada Bukit Doa itu modelnya ada gua-gua, modelnya ada seperti ruangan gitu, rumah. Tapi juga ada kalau dia bangunnya setiap ya satu gua atau rumah kecil gitu, saudara. Tapi nuansanya Bhinneka Tunggal Ika. Ada model Jawa, ada model Bali, ada model Dayak dan macam-macam. Artinya semua suku bangsa Indonesia berdoa untuk bangsa dan tanah air kita, saudara. Ya, lalu saya tiba-tiba kaget kemudian ditelepon ya Ibu Yani Tung, istrinya Pak Tung Dosem, saudara. Ya orang berkata motivasi nomor 1 di dunia gitu, saudara. Kemarin juga sempat ninjau juga, saudara. Tapi luar biasa, disetelkan video pendek saja. Ya akan diberkati karena nanti ya Bu Yani mau beri kesaksian, saudara. Tepuk tangan, coba dikeluarkan videonya dulu. Tetap hijau dan berbuah banyak sekalipun di puncak musim kemarau. Welcome to Keluarga Allah Fam. Enak. Itu buah arah, saudara. Buah arah. Padahal ini kecil loh. Nanti makin besar makin enak lagi. Udah ini tak makan lagi. Sayang udah dibuka, sayang.
Bisa sama kulitnya Bu. Ini bisa bikin awet muda. Wah, iya. Pun arah. Ini tomat. Tomat. Enak-enak tau bener. Saya enggak tahu kenapa semua enak-enak. Enak. Saya kemarin bawa itu juga pepaya, bawa jambu, semua manis-manis. Very nice. Waduh. Aku jadi awet. Ini jambu. Oh jambu ini enak ini, manis. Boleh Pak pulang kasih Boleh, mami. boleh kalau punya dibawa pulang. Di atas ada yang matang. Tomatnya very nice. Enak. Benar. Semua buah saya itu sampai terhiran-hiran. Ini benar-benar tanah yang diberkati itu. Enak banget. Enak Anda. Oce sencingping. Aja sendiri. Ojoknya seneng. Banget. Manis banget loh. Ya, Saya mau kasih my mom ya, boleh ya? boleh. Tempat yang dianggap Mbak bagus ditolak, nggak bisa dipakai, menjadi malah yang luar biasa. Mau dong. Saya bawa pulang Jakarta. Kasih mama saya. Ya. Enak banget. Haleluya, luar biasa. Saya sangat bersyukur terus diteguhkan Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang beri kepercayaan yang luar biasa. Salah satunya dari ini saudara perhatikan ya. Dulu itu kan tanah yang tidak laku di Solo. Dianggap tanah tidak produktif, nggak bisa ditanami macam-macam. Tapi luar biasanya sejak dipakai untuk Tuhan itu berubah saudara. Dulu kering gundul bisa lihat bukit sini bisa lihat sana. Sekarang sudah nggak bisa lihat. Bahkan saudara yang itu semua pohon yang ditanam buahnya semua enak manis saudara. Semua saya sampai heran. Saya pun pernah saudara pikirannya dengan teman makan-makan hasilnya sana. Wah kok enak sampai saya bawa pulang juga saudara. Karena luar biasa. Ada satu jemaat bilang dia punya satu tanaman ditanam kok kecut. Dicoba ditanam di sana buahnya manis. Saudara tahu enggak? Saudara tahu enggak? Saudara sudah dengar banyak hamba Tuhan ya yang ikut ke sana lalu memberikan masukan yang paling banyak dua. Satu ada tempat ini adalah tempat yang dikuduskan oleh Tuhan. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua selalu melihat malaikat naik turun gitu saudara di tempat itu. Saya percaya kalau buah-buahan di sana jadi subur saudara, diberkati Tuhan karena tanah yang diberkati. Saudara juga bila itu ternak-ternak itu mulai beranak, mulai sekarang saudara beranak semua. Saya juga percaya setiap orang yang menginjakkan kakinya di sana juga diberkati oleh Tuhan. Apalagi yang terlibat untuk yang pembangunannya menjadikan proyek yang Tuhan tugaskan kepada kita lebih lagi diberkati. Saya sangat percaya. Sekarang kita akan dengar kesaksian, mau nggak saudara? Ibu Yani Tung gitu. Ya saya undang Ibu Yani maju ke depan. Ya saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati. Tepuk tangannya yang meriah. Ya sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Terima kasih Pak Obaja dikasih kesempatan. Shalom jemaat keluarga Allah. Saya mau biasanya yang ngomong di sini suami saya. Oke, saya mau cerita tentang waktu Pak Tung kena COVID tahun 2020. Saya ingat betul waktu itu kita sama-sama ke Siloam periksa. Saya sekamar sama Pak Tung, tapi saya nggak kena COVID. Bahkan paru-paru saya nggak putih. Waktu itu saya ingat tanggal 2 April 2020. Waktu kena COVID belum ada obatnya seperti sekarang. Waktu itu Pak Tung cuma dicocoki Chloroquine sampai akhirnya dia muntah, nggak bisa makan, nggak bisa ini. Akhirnya Profesor Ellen bilang harus masuk rumah sakit karena parunya sudah putih semua.
Akhirnya masuk rumah sakit dan Pak Tung udah pesen terakhir sama saya. Waktu itu dia ngomong, aku udah gak bisa nafas. Terus jalan pun gak bisa. Lemes, rasanya dingin semua badan. Tolong ya, dia udah pesen. Kalau aku meninggal, aku minta dikremasi. Tolong, kamu jaga mamahku, jaga anak-anak. Itu Pak Tung ngomong itu jam 4 pagi. Waktu itu COVID sungguh seram. Teman-teman saya udah pada ngomong, kamu harus ikhlas. Kalau Pak Tung meninggal, kamu gak bisa layat. Gak seperti sekarang, waktu itu benar-benar serem. Saya udah nangisnya itu bukan nangis, nangisnya udah nangis kayak orang gila. Tapi saya percaya, di Alkitab selalu tertulis, kita selalu berdoa karena Tuhan adalah penolong kita. Dan pada saat kita berdoa, kita nggak boleh ragu sedikit pun. Kita nggak boleh, apa iya, apa itu. Nggak boleh. Kita mesti percayakan semuanya sama Tuhan. Dan mujizat Tuhan itu ada. Dan indah pada waktunya. Itu jam 3 pagi, besoknya jam 11 siang. Kebetulan anak saya sekarang lagi ambil teologi ya, S2, master ya. Dia ngomong, Mama gak usah nangis, gak usah stres. Roh Kudus sudah ngomong sama aku, Ma. Papa pasti sehat. Saya langsung bertanya sama Tuhan, Tuhan benar gak suamiku akan hidup, akan sehat, benar gak Tuhan? Ya, saya doa, lama-lama ada yang ngomong sama saya, anakmu gak salah ngomong begitu. Pada saat itu hari kematian Tuhan Yesus, kalau gak salah tanggal 6 April 2020, Profesor Alem bilang ke saya, Bu Yani, Pak Tung ini tanda-tanda sehat Bu Yani. Dan Pak Tung membuat satu ayat yang waktu itu sangat viral, yaitu hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, itu betul sekali. Bagi Bapak Ibu yang sekarang mungkin sakit, please, hati yang gembira adalah obat. Walaupun itu susah, senyum, ceria, bersyukur sama Tuhan. Dan pada saat kebangkitan Tuhan Yesus saya ingat sekali, 10 April 2020, Pak Tung diperbolehkan pulang ke rumah. Itu pun 2 minggu setelah keluar dari Siloam, saya baru tidur bareng sama Pak Tung. Sekarang Pak Tung kalau tidur, saya selalu pijetin kakinya. Saya enggak mau kehilangan dia. Makanya Bapak Ibu, pasangan suami istri, walaupun kita berantem, walaupun kita gak cocok, please say forgive each other. Say sorry. Saya sama Pak Tung selalu sekarang budayakan. Sorry ya Pak, sorry ya Mam. Karena saya sudah pernah ngalamin yang namanya mau kehilangan suami. Apapun sekarang suami kita, istri kita harus bersyukur. Kita masih bisa didampingin pasangan kita. Nah, waktu Pak Tung kesembuhan itu salah satunya pasti doa seorang mama. Pak Tung sangat mencintai mamahnya. Bahkan hari ini saya ke Solo, Pak Tung dampingin mamahnya. Makanya waktu saya sama Pak Obaja ke Plusungan, saya bilang, saya bawa ke Jakarta ya kasih mama. Mertua saya hari ini ikut saya, tinggal di Jakarta. Dan Pak Tung ngomong ke saya 6 bulan gak mau kerja ya. Saya mau khusus nemenin mama saya. Pak Tung itu tiap pagi gak pernah makan. Minumnya cuma VCO dan extra virgin coconut oil. Tapi begitu mamanya tinggal sama saya,
Setiap jam 6 pagi Pak Tung selalu ngetok kamarnya mamahnya. Ayo mah, jalan pagi. Aku temenin mamah makan. Bapak Ibu sekalian, kita punya orang tua, sayangin. Mumpung mereka masih hidup. Saya ingat betul Pak Tung cerita sama saya, kita pergi ke Pineng bareng-bareng. Mamanya maunya tidur sama saya sama Pak Tung. Terus mamanya tuh kalau bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi udah sibuk. Sedangkan kita baru datang dari Jakarta ke Pineng tuh capek, tidur sama mamanya. Saya bilang Pak Tung, Pap, Mama mbok suruh tidur lagi, saya bilang gitu. Jangan berisik, saya bilang. Maksudnya karena baru datang ke Jakarta kita butuh istirahat gitu. Pap, terus jawabannya Pak Tung apa? Itu sungguh sangat menyentuh hati. Nanti pada saat mama saya nggak ada, saya pasti kangen sekali sama yang namanya mama saya berisik. Makanya Bapak Ibu, sayangin orang tua, sayangin mertua kita. Termasuk Pak Tung sama mami saya sendiri. Saya kalau manggil orang tua mami, sangat sayang sama mami saya. Bahkan pergi sama papi saya waktu hidup, kita pulang kampung ke Guangzhou. Papi saya tuh habis stroke, terus ke Mesien. Papi saya itu ngebrok, Pak Tung tuh di kamar mandi papi saya nyuci celananya. Ya kita mesti sayang orang tua dan sayang mertua. Harus, mumpung kita masih hidup dan orang tua dan mertua kita mumpung masih hidup. Percaya nggak percaya, nanti kita berkatnya luar biasa. Berkatnya luar biasa. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Mungkin itu aja, saya mengucapkan selamat ulang tahun jemaat keluarga Allah. Semoga semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan untuk Pak Obaja, I'm very speechless ya, mau ngomong apa ya. Pak Obaja ini idenya luar biasa sekali. Luar biasa, luar biasa. Saya kenal Pak Obaja itu sudah almost 20 tahun. Saya ingat Pak Obaja ikut seminarnya Pak Tung. Terus tanya, Bu Yani Pak Tung selesai jam berapa? Saya bilang, Pak Tung kalau seminar tuh selesai bisa jam 1 pagi. Ya udah nggak apa-apa, tak tungguin, tak telepon. Makanya saya nggak heran kalau Pak Obaja sangat diberkati Tuhan. Luar biasa. Dan untuk proyek di Plesungan, terus terang, sorry ya kalau kemarin saya makan banyak jambu, arah, ya luar biasa. Karena terus terang buat saya tanah itu sangat tandus gitu ya. Begitu saya ngelihat di situ, waduh, jalan bisa dibangun semua tanpa Pak Obaja minta ke pejabat. Itu karunia Tuhan yang luar biasa. Itu berkat doa jemaat semuanya keluarga Allah. Terakhir, sehati, mari jemaat keluarga Allah semua bersatu. Kita sehati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih. Iya, luar biasa saudara, kesaksian yang pasti sangat memberkati. Sampai saya ngomong ya enggak dilihat, yang dilihat Bu Yani. Ya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya dengar kesaksian seperti itu saudara, dihayati sungguh-sungguh, saudara tangkap. Tadi itu contoh teladan yang sangat baik sekali. Kadang-kadang kita dengan seorang tidak menghargai. Atau bahkan kadang dalam keluarga sendiri kurang menghargai. Tapi saat-saat kita nanti akan mengalami mau kehilangan, kita baru tahu betapa pentingnya mereka untuk kita. Betul, saya pun terharu saudara. Ya itu penting sekali. Maka yang sedang ribut rukun ayo. Saudara sudah tidak perlu ini dan itu. Benar. Apalagi suami istri, besok kita keadaan seperti apapun yang jagain, yang rawat pasti ya. Kalau enggak suaminya, istrinya. Betul enggak saudara? Ya, kedua dengan orang tua. Tadi itu teladan yang sangat baik sekali. Betul saudara ya? Itu kesempatan. Tadi perkataan juga sangat menyentuh. Waktu nanti ingin tidur berisik, gimana? Waktu ngomong apa tadi?
besok kalau mama sudah nggak ada, aku akan rindu dengan berisiknya mama. Kok nggak ada yang berisik seperti itu? Betul? Ada satu kali saya pernah ngikuti satu, itu di video tapi ya sudah. Jadi upacara kematian, lalu sambutan-sambutan. Sampailah istrinya beri kata sambutan. Dia berkata intinya, saya sekarang baru tahu orang kehilangan. Aku rindu ngoroknya suamiku. Dulu aku marah-marah kalau suamiku ngorok. Sekarang aku cari ngoroknya suamiku. Saudara, bangun keluarga yang baik. Pulihkan keluarga. Tuhan akan berkati. Beri tepuk tangan yang berat. Oh, masih ada satu yang kurang, saudara. Petik pelajaran apa? Jadi menantu yang baik. Betul, saudara. Tidak semua menantu mau merawat mertuanya. Betul? Jadi menantu yang baik. Jadi orang tua baik, jadi anak baik, jadi mertua baik, jadi menantu yang baik. Semua diberkati oleh Tuhan. Ya, tepuk tangan yang meriah. Sekarang terima kasih Bu Yani ya. Tuhan berkati. Saya percaya semua diberkati. Kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Kita masuk seri khotbah, jangan lupa, yaitu urapan berkuasa. Kita sudah belajar adalah keinginan dari Tuhan supaya kita orang Kristen, anak-anaknya Tuhan, hidup yang penuh kuasa, saudara. Bukan hidup yang lemah, bukan hidup yang kalah, saudara. Sampai harus minta belas kasihan ke sana ke sini, saudara. Tapi hidup yang menang, hidup yang kuat, kalahkan godaan, kalahkan masalah, hidup yang berkecukupan, bisa jadi berkat bagi keluarga, bisa jadi berkat bagi sesama. Itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan seri khotbah ini, artinya Tuhan rindu setiap kita semua sungguh-sungguh, saudara, mendapatkan pengurapan berkuasa. Pengurapan supaya kita itu kuat, supaya kita itu menang. Kita bukan dikuasai masalah, kita kuasai masalah, saudara. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Khusus seri kedua ini, saudara, pemburu Tuhan. Apa sih artinya pemburu Tuhan? Artinya memburu, artinya orang yang punya kerinduan besar, lapar dan haus akan Tuhan, saudara. Punya kerinduan yang besar untuk bisa mendekat pada Tuhan. Punya kerinduan yang besar, bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Punya kerinduan yang besar, saudara. Oh, mengalami Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Punya kerinduan yang besar, hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin memuliakan Tuhan, makin seperti Yesus. Punya kerinduan yang besar, saudara. Sampai berjuang, sampai berusaha. Karena hanya orang yang punya kerinduan yang besar pada Tuhan, dia akan berjuang, dia akan berusaha, dia akan berdoa, maka dia akan menemukan Tuhan, maka dia akan dapatkan Tuhan, maka dia akan dapatkan banyak hal yang sudah Tuhan sediakan. Dan itu justru mendatangkan berkat yang luar biasa sekali, saudara. Saya akan ajak kita belajar, saudara, dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia juga seorang pemburu Tuhan, atau orang yang lapar dan haus akan Tuhan, orang yang rindu, saudara, sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Filipi pasal 3 ayat 10 mulai, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Yang dia kehendaki, yang menjadi keinginan, yang menjadi kerinduan adalah apa, saudara? Mengenal dia, mengenal Tuhan, makin kenal lagi, makin kenal lagi, makin mengenal lagi. Dan kuasanya, kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh. Saudara tahu, kerinduan itu dia tahu akan membuat dia berjuang dan akhirnya memperoleh, saudara, memperoleh pengenalan yang lebih, memperoleh, saudara, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, bahkan banyak yang didapatkan, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku saudara, mengejarnya. Karena dia punya kerinduan, karena dia punya keinginan, maka sampai dia mengejar, saudara. Itu suatu usaha, saudara. Ya, orang yang memburu, ya, hal yang ilahi dari Tuhan. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap
tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, semua yang di belakangnya, kesuksesan masa lalu, semua hal yang lahirnya itu dilupakan karena ada sesuatu yang lebih penting dan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekarang dia sudah ikut Tuhan, sekarang ada panggilan, itu yang menjadi arahnya dia dan berlari-lari. Saudara perhatikan, tadi ada perkataan saudara, itu kehendaknya dia mengena. Ada perkataan sampai harus mengejar saudara. Sekarang ada kata-kata berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saja saudara bisa tangkap, Paulus adalah juga seorang pemburu Tuhan. Hal-hal yang ilahi, hal yang dari surga. Sehingga dia dikatakan itu menjadi kerinduannya, itu jadi keinginannya saudara. Sampai dia mengejarnya sungguh-sungguh, sampai dia berusaha melari saudara. Supaya sungguh-sungguh bisa mendapatkannya. Karena dia tahu ada yang luar biasa. Dan saudara bisa lihat Paulus saudara menjadi rasul yang paling berhasil. Dipakai Tuhan paling luar biasa. Lebih daripada rasul yang lain. Sekalipun dia tidak mengalami dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus. Yang lainnya mengalami, dia tidak. Tapi karena punya kerinduan yang luar biasa. Lapar dan haus akan Tuhan. Punya kerinduan hal yang ilahi di dalam Tuhan. Maka dia berdoa. Maka dia berjuang. Maka dia usaha. Maka Tuhan menghargai dia. Tuhan jawab kerinduannya. Dan dia dipakai luar biasa. Saya doakan setiap jemaat saudara juga punya hati seperti ini. Saudara akan lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh terarah. Dan saudara juga akan mendapatkan banyak seperti Paulus. Saudara, kita lihat lagi seorang bernama Elisa. Saudara, sang pemburu pengurapan double porsi. Kalau saudara dengar Elisa, selalu yang paling mudah diingat adalah dia dapat pengurapan double porsi, saudara. Dia sungguh-sungguh berjuang, saudara. Dan akhirnya saudara sungguh-sungguh dia dapat pengurapan double porsi, saudara. Kenapa dia bisa dapat? Saya percaya karena hatinya punya kerinduan besar supaya dia bisa dapat pengurapan double. Sehingga dia bisa dipakai Tuhan double, dipakai Tuhan luar biasa, punya kerinduan. Saya percaya dia mengejar, saya percaya dia juga berlari-lari untuk mendapatkannya seperti itu. Dan akhirnya dia mendapatkannya, saudara. Itu satu contoh lagi, saudara. Dan waktu dia dapatkan, dia hidupnya penuh anugerah. Mujizat yang terjadi dalam hidupnya luar biasa. Elia gurunya saja, bapak rohaninya yang ditulis di Alkitab mujizatnya 8. Tapi dia ditulis di Alkitab 16, 2 kali lipat dari bapak rohaninya. Dia punya kerinduan yang luar biasa sehingga dia berjuang dan dia mendapatkannya. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya doakan setiap saudara semua menjadi pemburu Tuhan, yang lapar dan haus akan Tuhan, yang punya kerinduan keinginan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan saudara juga mendapatkannya seperti Paulus, seperti Elisa, sehingga hidup saudara mengalami Tuhan itu nyata, karyanya nyata, kuasanya nyata, janjinya nyata, firman-Nya nyata. Sekarang saya akan ajak kita belajar 4 kelebihan yang seorang pemburu. Seorang pemburu itu punya kelebihan-kelebihannya supaya dia menjadi pemburu yang handal, saudara. Yang membuat ia bisa mendapatkan apa yang dia incar, apa yang dia rindukan. Yang pertama, ciri-ciri saudara kelebihannya adalah keberanian. Seorang pemburu harus punya sifat, harus punya mentalitas berani. Kalau seorang pemburu sifatnya penakut, nggak akan bisa berhasil. Jangan jadi pemburu kalau punya sifat penakut, saudara. Harus berani. Kalau penakut mau masuk hutan saja takut. Nanti kalau di sana ada singa gimana? Mau ini takut, nggak akan berburu, saudara. Tidak akan melangkah, saudara. Tidak akan berhasil. Seorang pemburu hanya bisa berhasil. Yang pertama, punya sifat, punya mental berani. Punya mental berani. Saudara, orang kalau penakut nggak bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Diberi kesempatan oleh Tuhan,
takut saudara. Betul nggak saudara? Ada perintah takut saudara. Nggak bisa berhasil. Saudara Elisa kalau saudara pelajari, dia orang yang berani. Pertama yang saya dapatkan, dia berani bayar harga mahal untuk mendapatkan pengurapan double porsi. Dia bayar mahal dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan perasaannya, dengan dananya, dan banyak hal. Berani bayar harga. Lalu Elisa, saya perhatikan dia berani punya visi yang sangat besar. Minta sesuatu yang sangat besar, saudara. Oh, waktu dia berjuang ikuti Elia, terus Elia tahu ini ada maksudnya ini. Ditanya, kamu ingin apa? Sebelum aku naik ke surga, ya kamu ikut terus. Ingin butuh apa? Elisa jawab apa? Supaya aku mendapat apa? Double porsi, 2 kali lipat. Lebih hebat, saudara. Itu suatu permintaan yang sangat besar. Sampai Eliezer berkata, permintaanmu itu sulit loh. Wah, mintanya kok 2 kali. Bayangkan ya, kalau saudara di sini, saya di sini ya saudara. Tiba-tiba ada satu jemaat yang maju. Pak Ubaja, doakan ya. Doa apa? Aku tolong didoakan ya. Aku dipakai oleh Tuhan 2 kali lipat dari Pak Ubaja. Lah, saudara kadang-kadang yang tertawa. Ini ya tego-tego ngomong kadang-kadang. Mungkin gitu saudara. Tapi saudara kalau bisa perhatikan, Elia saat itu hamba Tuhan, nabi yang dipakai paling besar. Tapi dia berani terima visi, dia berani punya visi 2 kali lipat dari yang paling besar. Orangnya berani. Betul gak? Kalau orang visinya kecil-kecil aja, gak mungkin berjuang sungguh-sungguh. Betul gak saudara? Gak punya iman yang besar, gak bisa berani saudara. Punya cita-cita, berani terima visi yang daripada Tuhan. Berani lakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berani diejek teman-temannya. Betul gak? 50 nabi ngejek. Untuk apa kamu ngikuti terus Elia? Diejek, dilecehkan, ditertawakan. Dia berani yang nanggung risiko. Dan itu yang buat dia terus berjuang. Terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang saudara. Dan akhirnya sungguh-sungguh mengalami keberhasilan. Karena punya sifat berani. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat keluarga Allah, pelayan keluarga Allah, jemaat yang berani, pelayan Tuhan yang berani. Ayo jadi KKS ngomong, oh jangan aku jangan, berani gitu saudara. Terima panggilannya, terima tugasnya saudara. Dan saya percaya saudara akan melangkah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Berani saudara. Sebab kalau enggak, ya seringkali enggak bisa saudara. Saya pribadi ya saudara, lihat itu salah satu yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Enggak punya keberanian, enggak bisa dipakai. Kita harus kalahkan roh takut, roh penakut harus dikalahkan. Musa, saudara lihat ya, dia sudah direncanakan oleh Tuhan sejak lahirannya. Dia dinubuatkan, lalu dia sempat diselamatkan Tuhan akhirnya di Mesir. Tapi karena pernah bunuh ya tentara Mesir, dia takut ketahuan, wah lari seperti jago pedotan itu saudara. Lari tinggalkan Mesir saudara. Sampai di padang gurun sembunyi terus. Berapa lama? 40 tahun dia ketakutan. 40 tahun dia tertutup. 40 tahun hidupnya terus saudara. Takut ketemu. Kalau ketahuan nanti ditangkap, nanti bunuh. Hidupnya itu takut saudara. Mungkin saya pikir bagi Musa sudah tidak punya cita-cita. Di padang gurun 40 tahun kok. Mungkin besok ya mati di padang gurun. Betul gak? Kalau orang sudah gagal 40 tahun saudara, keadaan terpuruk, ya mikirnya mungkin besok matinya ya terpuruk sudah dalam keadaan gagal. Tapi Tuhan gak ingin. Tuhan datang pada Musa. Musa, ayo bangkit, kembali ke Mesir. Oh itu satu yang penakut, kembali ke Mesir. Aku punya rencana dalam hidupmu. Bawa keluar umatku. Bawa keluar bangsamu, keluar dari perbudakan di Mesir. Hadapi Firaun, temui Firaun. Aku menyertai engkau. Sudah dengar? Kalau Musa tetap pegang takutnya, enggak pernah bisa dipakai Tuhan. Enggak bisa dipakai untuk selamatkan bangsanya. Enggak bisa diangkat hidupnya oleh Tuhan. Musa harus berani kalahkan takutnya. Hancurkan roh keturunan. Tuhan berkata, aku tidak memberi roh ketakutan. Aku memberikan kamu roh yang berani. Hari ini kalau ada saudara sadar firman Tuhan sedang disampaikan, saudara itu penakut, minta roh yang berani dari Tuhan. Sehingga saudara bisa dibangkitkan, jadi orang kuat, jadi dipakai. Saya saudara sudah dengar ya, sejak kecil orang yang minder. Betul gak saudara?
Lihat orang kalau ketemu, lihat aja nggak berani ya saudara. Saya tunduk gitu saudara. Ada tamu saudara sembunyi di kamar. Apalagi waktu saya kena penyakit dulu, rambutnya rontok. Citra diri saya sudah hancur. Setelah saya diselamatkan ikut Tuhan Yesus, sama itu masih ada saudara. Ya, masih ingat saya diminta untuk jadi ketua kelompok saya. Saya nyoba doa macet karena ketakutan macet sungguh-sungguh saudara. Tapi Tuhan baik, bersyukur. Saat saya sudah mau menyerah, enggak berani. Tuhan beri penglihatan. Tuhan hanya lihat saya tersenyum. Tapi senyumnya punya arti. Seolah berani, bangkit. Jadi ketua kelompok saya, aku menyertai engkau. Dan saudara dengar, saya tiba-tiba seperti dapat api. Seperti dapat roh berani saudara. Tiba-tiba hati saya itu berani. Tiba-tiba roh saya itu menyala-nyala. Jadi saya berani. Saya akan buka kelompok saya. Saya akan jadi ketua kelompok saya. Saya melangkah dan Tuhan berkati. Hanya berlipat ganda. Jadi 6 kelompok saya. Sampai sekarang. Tuhan kalau terus beri kepercayaan makin besar. Kalau dikuasai roh penakut gak bisa dipakai. Kalau saudara ingin dapatkan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Miliki sifat berani. Berani yang dari Tuhan, bukan berani yang ngawur saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Ya, yang kedua kesabaran saudara. Berani itu yang pertama, yang kedua harus sabar. Segala sesuatu ada waktunya diproses, ada waktunya diangkat. Betul enggak saudara? Segala sesuatu ada waktunya. Kalau waktunya masih diproses ya sabar saudara. Terus jangan sudah enggak sabaran, nekat saja. Umurnya sudah 30 apa? Gimana kalau enggak nanti enggak nikah gitu aja. Jangan nekat lakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nanti saudara enggak akan berhasil. Sabar, nunggu waktunya Tuhan. Karena percaya. Seorang pemburu saudara juga sangat perlu sifat sabar. Bukan berarti kalau dia sudah berani masuk di hutan langsung kijang gitu. Enggak gitu saudara. Langsung celeng, enggak gitu saudara. Kadang-kadang harus nunggunya bisa cepat, nunggunya bisa lama. Harus punya sifat sabar. Kalau sudah masuk hutan nunggu 5 menit saja sudah enggak sabar, balik lagi enggak pernah dapat kok saudara. Ya atau ya? Hari ini saudara yang sedang nunggu jawaban Tuhan, yang sedang nunggu sesuatu, sabar. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah lalai. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti. Kalau saudara sempat menyerah, bangkit lagi, pegang lagi saudara. Sabar, minta roh kesabaran daripada Tuhan. Sehingga saudara terus bisa lapang hati, saudara bisa sabar, saudara bisa melihat kasih karunia Elisa. Ya, satu hari didatangi Elia dilempar jubah. Waktu dia dilempar jubah, terima jubah, dia tahu panggilan kenabian itu jubah nabi. Dia akan dipanggil jadi nabi dan dia tahu yang melempar Elia, dia kelak akan gantikan Elia. Dia akan dipakai oleh Tuhan melanjutkan Elia. Tapi setelah dia dapat nubuatan, setelah dia sudah dapat jubah kenabian, enggak langsung jadi nabi. Saudara, 1-3 semua ikut Elia jadi apa? Jadi kacongnya, jadi pembantunya Elia 8 tahun, sekitar 8 tahun. Belum langsung jadi nabi saudara. Jadi bujangnya nabi, bukan nabi saudara. Belum gantikan Elia, dia harus sabar. Kalau dia nggak sabar mungkin sudah tinggalkan. Ngapa katanya nabi-nabi 1 tahun nggak diangkat, 2 tahun nggak diangkat, 5 tahun nggak ada apa-apanya, terus jadi kacung terus saudara. Betul nggak? Sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya Tuhan itu memproses kita. Ada waktunya Tuhan mempersiapkan kita. Tapi Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya saudara akan mengalami sesuatu yang hebat. Sesuatu yang dahsyat. Saya cerita sedikit Pak Jo saudara. Waktu dia pulang dari Amerika selesai studinya saudara, saya utus ke Jogja saudara. Untuk merintis ya sendiri dari kecil. Ya dari beberapa jemaat yang sekolah di sana. Terus saudara
Awal pertama berat sekali, tahun pertama berat sekali, tahun kedua juga berat, gak ada hasil. Hampir 3 tahun tetap saja masih berat, saudara. Satu kali waktu dia pulang di Solo, saya ajak makan di restoran. Dan waktu makanan semua sudah dikeluarkan, saya dengar dia berkata, wah tambah gizi gitu, saudara. Saya kaget dengar dia berkata, tambah gizi. Saya tanya, apa kamu di Jogja kurang gizi? Gitu saudara. Kok di sini tambah gizi? Dia ganti tanya saya, loh papa itu gimana? Apakah saya di sana punya uang beli semi papa di restoran? Uang saya tidak disupport tiap bulan. Suruh berjuang sendiri, suruh usaha sendiri. Uang dari mana? Saya cukup kaget. Dan ternyata sampai sempat kadang listriknya dipotong sama PLN, nggak bisa bayar. Dia sudah hampir menyerah. Dia mau pulang ke Solo sebetulnya. Tapi Tuhan bicara, jangan. Tetap tunggu di Jogja. Tetap tunggu di Jogja. Kamu ada panggilan di sini. Dan waktu dia mau tunggu waktunya Tuhan. Breakthrough. Kebangunan. Panen raya. Tuhan mulai pakai dia lebih. Dan lebih. Dan lebih lagi. Saudara, jadi sekali lagi sabar. Kalau belum waktunya Tuhan. Yang ketiga, tahu momen yang tepat. Saat kesempatan momennya datang harus tahu. Jangan sampai lengah, jangan sampai tidak tahu. Sebab kalau tidak tahu akan terlewatkan, saudara. Harus berusaha tahu caranya bagaimana. Caranya harus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak mendekat pada Tuhan, saudara. Sampai makin lama makin peka. Makin lama makin bisa dengar suara Tuhan, saudara. Tuhan itu roh, dia ada di dalam hati kita. Dia nyata, dia itu memimpin. Dia itu menolong, dia itu menuntun kita, saudara. Dia itu akan banyak bicara dengan kita dalam roh kita, saudara. Bisa Tuhan beri penglihatan, bisa Tuhan berikan audible, saudara. Tapi kalau setiap harinya, setiap saat kita bisa bergaul dengan Tuhan lewat roh kita. Roh Allah ada dalam roh kita. Bahasanya ya bahasanya roh Allah, saudara. Bahasa roh bukan bahasa Indonesia gitu. Saudara belajar ngerti cara Tuhan bicara seperti apa. Seringkali hanya seperti feeling. Seringkali hanya seperti dorongan-dorongan. Seringkali hanya seperti teguran dalam hati gitu, saudara. Tapi belajar. Kalau saudara belajar terus, makin lama makin kenal. Kalau saudara belajar terus, makin lama makin peka. Kalau saudara sudah makin peka, saudara bisa tangkap apa yang dikatakan Tuhan. Saudara akan bisa belajar hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau saudara bisa hidup dalam tuntunan Tuhan, langkahmu pasti benar. Langkahmu pasti tepat. Langkahmu pasti berhasil. Pasti disertai Tuhan. Pasti jadi. Saya bersyukur, terus saya ulang-ulang, gereja kita itu sejak awal berdirinya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya pengusaha, saya enggak mau jadi pendeta. Tapi Tuhan yang panggil, Tuhan yang bicara terus sampai akhirnya saya ikuti Tuhan, saudara. Jadi karena Tuhan, bukan karena keinginan manusia. Kita semualah beli gedung Peskop Setal, saudara sudah dengan sendiri. Itu karena perkataan Tuhan. Kita nggak punya uang kok untuk beli gedung Peskop dirubah jadi gedung gereja. Dulu belum pernah ada, tapi nggak punya dana. Hanya waktu belajar peka, satu hari Tuhan berkata, beli. Aku yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Beli, aku yang mengadakan dananya. Saat kita bisa peka, saat bisa dapat rema, saudara, melangkah, Tuhan tolong, Tuhan berkati, jadi. Betul, semua gedung ini juga sama, saudara. Waktu gedung Peskop sudah enggak muat, saudara, harus melobet di luar, setiap minggu harus pasang TV di luar. Saya rindu ya untuk bangun lebih. Kapan Tuhan? Karena saya enggak mau mendahului Tuhan, saudara. Terus doa satu kali, saudara. Tiba-tiba ada beberapa rumah di sekitar gereja. Dulu hanya di sana saja gedung Peskop, saudara. Tiba-tiba dijual, saudara. Ada satu rumah waktu saya keliling di belakang ditulis sih, saudara, dijual. Saya langsung saja naik mobil turun, masuk rumahnya, tanya, deal, jadi beli. Gitu saja. Jadi dalam 1 bulan 4 rumah kita beli. Waktu ada 4 rumah beli, saya tahu ini waktunya Tuhan suruh bangun. Maka Tuhan gerakkan, Tuhan buka jalan, Tuhan beri suara, bangun. Saat itu hanya punya 4M. Pembangunan ini akhirnya habisnya 70-80 M. Tapi Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang nolong, Tuhan yang cukupi.
Betul, sama. Ini pusat kegerakan Roh Kudus juga sama. Bukan hanya asal-asalan saja, sudah. Karena Tuhan bicara, setelah ini sudah selesai semua, saya terus tanya Tuhan di mana, Tuhan nanti gereja gimana, Tuhan tunjukkan di sana. Waktu saya datang pertama aja, enggak meyakin kok ini tanah yang enggak disukai orang kok, tanah yang dijauhi orang kok. Sini toh Tuhan, gersang seperti ini, modelnya enggak rata, bukit ini gimana, saudara. Tapi luar biasa, karena saya sudah belajar biasa. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Yang Tuhan katakan sudah, saya percaya saja. Kalau ada persembahan masuk, ada uang, belikan di sana. Kalau ada persembahan masuk lagi, belikan di sana. Kalau ada persembahan lagi masuk, belikan di sana. Ditawarin lain tempat, saya nengok aja tidak. Pokok Tuhan berkata di situ, ya di situ titik. Maka tahun yang lalu Tuhan berkata saatnya bangun. Setelah 20 hektar itu waktu bangun. Dan saya sangat kagum, saudara lihat turut campur Tuhan luar biasa. Itu proyek besar loh saudara. Baru mulai rencana itu tahun yang lalu. Ini tahun sudah mau mulai bangun. Itu kalau bukan tangan Tuhan, kalau bukan Tuhan turut campur gak bisa. Sekarang sudah banyak orang tergerak untuk membiayainya saudara. Ya gedung perkawinan karena sudah ada yang tergerak dibiayai. Lalu ruang perjamuan terakhir. 4 perjamuan terakhir dan Pentakosta sudah ada yang siap untuk membiayainya. Tempat Simon, apakah kau mengasihi, gembalakan kawan dombaku 3 kali, sudah ada yang membiayai. Jadi mulai ada orang-orang yang digerakkan Tuhan sendiri, saudara. Ya karena Tuhan, jadi malah minta Tuhan, ya oh Pak, aku biaya ini ya, aku ambil ini ya. Kenapa? Memang Tuhan kok saudara. Kalau pikiran manusia, ya siapa mau, betul nggak? Tapi kalau sudah bisa peka, tangkap tuntunan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan, tahu ini kairos waktunya. Kan kataan pada saudara, ini kairos untuk bangsa kita, Indonesia. Ini kairos untuk gereja-gereja. Ini kairos untuk anak Tuhan. Ini kairos untuk kita semua. Saudara akan tangkap, saudara, dan saudara akan ya melangkah, dan saya percaya saudara akan mengalaminya. Saya percaya Elisa saat gurunya ngomong, ya dia dengar Elisa gurunya mau diangkat ke surga, dia tuh langsung tahu ini kairos bagi aku, ini waktunya. Guruku mau diangkat berarti aku akan gantikan guru, betul saudara? Ini kairos, ini waktunya. Dia peka, dia bisa tahu ini waktunya sudah datang. Maka dia tidak sia-siakan, ikuti terus, nggak mau kehilangan kesempatan, ikuti terus. Jangan sampai ya dia tinggalkan sebentar, gurunya diangkat, dia nggak dapat apa-apa. Ikuti terus, dia nggak mau kehilangan. Bahkan dia berani punya visi yang besar. Sudah dengar, belajar peka, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya pernah mengalami yang luar biasa saat Pak Jo saya surahkan di Amerika. Baru berapa bulan saya dengar Tuhan bicara. Dihitung biayanya sampai lulus berapa, dijumlah. Lalu disuruh beli dolar. Langsung berikan untuk semua. Lalu taruh saja di bank. Setiap bulan kebutuhannya 3 ambil. Pokok sampai lulus. Saya ya nurut saja. Belikan semua saudara. Tiba-tiba dolar dari 2.000 jadi 15.000. Teman-temannya Pak Jo banyak yang harus pulang ke Indonesia. Dia nggak perlu pulang. Karena sudah ada dananya. Karena Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Belajar bergaul, belajar peka dengan Tuhan. Saudara akan dapat tuntunan yang terbaik. Yang pasti benar, yang pasti berhasil. Yang terakhir fokus. Kalau saudara sudah dapatkan panggilan hidupmu. Kalau saudara sudah dapatkan rema. Saudara ingat ya, iblis akan berusaha mengalihkan pikiran perjuangan saudara. Saudara harus fokus dengan rema yang sudah saudara tangkap, dengan panggilan yang sudah saudara tangkap, dengan janji Tuhan yang sudah tangkap. Pegang itu, jangan ke kanan ke kiri, pegang itu saudara. Sebab sekali lagi saya katakan, iblis akan berusaha mengalihkan perhatian saudara sehingga saudara nggak terarah. Oh lari kanan, lari kiri, kanan kiri, nggak jadi. Saya pernah ngajar ya perjalanan fisik kita seperti sungai. Tadi sudah ada PowerPoint-nya. Nah ini dulu saya sudah sering. Ini sungai saudara. Ya sungai itu punya tujuan mengalir terus. Akhirnya sampai ke lautan bebas. Tapi sepanjang sungai itu kadang-kadang ada jebakan-jebakan. Ada apa?
jebakan. Yang pertama adalah rawa-rawa. Saudara, sungai itu kadang-kadang ada rawa-rawa. Kalau sampai saudara terjebak di rawa-rawa, akhirnya mandek, sudah nggak ada gerakan lagi. Dulunya bergerak, dulunya melayani, dulunya maju. Kalau sudah kena rawa-rawa, kejebak, sudah diam di situ, nggak lagi melayani. Saat ini banyak orang sedang kejebak di rawa-rawa. Dulu ibadah sungguh-sungguh, sekarang mandek. Dulu melayani sungguh-sungguh, sekarang sudah jadi Kristen, pelayan Tuhan, rawa-rawa. Sudah mandek, gak melayan seperti dulu. Gak akan capai tujuan Tuhan, panggilan Tuhan. Diam saja, mungkin ada yang kena itu ya. Tapi ada orang saudara, jalan terus saudara. Ya enggak mandek, tapi masuk pusaran air. Muter-muter. Banyak orang sekarang juga segitu, muter-muter. Apalagi sekarang zaman media saudara. Ya gereja ini, ya gereja itu, ya itu muter saudara. Akhirnya setelah itu bingung sendiri. Enggak maju-maju malah saudara. Jangan dikira muter-muter itu lebih pandai. Muter-muter itu lebih banyak pengalaman. Muter-muter itu lebih hebat. Enggak. Kalau sudah sampai di sini, muter-muter sini, enggak pernah sampai tujuannya. Ya muter terus saja saudara. Oh itu bukan lebih hebat, bukan lebih pandai. Malah lebih gak ngerti apa-apa. Bingung. Saya ketemu dengan satu orang, saya sampai kasihan. Seorang ya. Saya tanya, halo gimana? Dia bilang, ya gini. Sekarang gimana ibadahnya, pelayanan? Sudah gak ibadah Pak. Loh kok tidak, kenapa saya cukup kaget? Lah gimana Pak? Pendeta A ngomong ini yang benar gini-gini, itu keliru. Pendeta B ngomong ini gini yang benar, ya itu keliru. Pendeta C ngomong ini benar, itu keliru. Saya mumet. Yang mau digugus siapa? Itu pendeta top semua kok. Lah kalau pendetanya beda-beda, nggak ada yang benar, mungkin sudah nggak usah diikuti. Sudah dengar? Ini fakta loh saudara. Ini bukan ilustrasi. Saya ketemu dengan banyak orang dikira muter-muter itu makin pintar, keliru. Yang benar tanaman itu tertanam, sudah akan tumbuh. Betul, percaya saya. Nggak bingung saudara, sudah. Karena setiap gereja kadang-kadang punya panggilan masing-masing. Diberi oleh Tuhan hikmat masing-masing. Bisa beda, itu untuk tugasnya dia. Setiap kita gitu. Ayo dokter saja, jawabannya sama atau bisa beda-beda? Ayo, sama atau beda-beda? Apa saudara ngomong, sudah gak usah ke dokter saja. Wong dokternya beda-beda. Gak bisa gitu. Betul? Sudah cari yang baik di situ. Saudara dengan mantap. Saudara maju. Betul saudara. Ada orang soalkan anak, wah supaya pinter masuk ke dokteran. Setengah tahun kemudian ganti pertanian. Dokter tapi yang ganti pertanian biar lebih pandai saudara. Setengah tahun lagi ganti teknik gitu saudara. Juga dokter pertanian teknik gitu saudara. Setengah tahun lagi ganti hukum saudara. Tambah terus. 4 tahun kemudian dia selesai 4 tahun lebih pandai atau lebih mumet, lebih kopior. Itu orang yang muter-muter. Bener kok saudara, bener. Nah ribut tuh, perpuluhan, wah geger tentang perpuluhan betul. Bahasa orang, wah geger tentang bahasa. Itu gak usah digegeri sudah. Percaya jalankan, gak percaya gak usah jalankan, titik. Betul gak? Di mana kita ditempatkan, ikuti yang di situ. Saudara akan bertumbuh. Bener saudara. Ikuti, saudara gak bingung lah. Sudah, Tuhan tempatkan gereja ini ya ikuti saja. Apa yang Tuhan ajarkan di gereja kita. Apa visi yang Tuhan berikan, proyek apa yang Tuhan, kita fokus bergandengan tangan, kita bisa selesaikan tugas yang Tuhan berikan, kita bisa maju, kita bisa mantap, fokus. Saya sejak dulu seperti itu saudara, gereja kita bisa bertumbuh karena saya nggak mau terpengaruh. Saudara ingat Tuhan berkata pada Yosua, betul? Yosua maju, fokus kepada panggilan yang aku berikan, jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri, betul gak? Kalau nyimpang kanan, nyimpang kiri nggak pernah sampai. Pesannya, jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Ya dengarkan, ya renungkan. Apa yang aku katakan hari ini, tangkap, renungkan. Ya bahkan perkatakan, tangkap itu. Jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Supaya perjalananmu terarah, supaya perjalananmu berhasil. Betul? Waktu saya jadi gembala sidang, ngembalakan kadang-kadang ya diterawan Pak baca maunya kota tok, ndak mau di pedesaan pedalaman, ndak mau gitu katanya. Wah itu nggak baik saudara. Tapi saya nggak peduli kenapa? Saya tahu Tuhan panggil saya untuk menggembalakan jemaat keluarga Allah,
untuk memajukan gereja yang Tuhan percayakan ini, supaya jemaat tergembalakan, supaya gereja yang Tuhan percayakan dibangun yang baik, dilayan sebaik-baik. Kalau aku muter-muter terus, jemaatnya kaliran, betul nggak? Jemaatnya dapat apa? Betul, fokus. Saudara jadi pelajar, fokus. Dengan tugas saudara belajar, jangan kanan kiri. Saudara sudah apapun lah. Saudara kalau tahu itu sudah dari Tuhan, jalan terus. Semua itu ada waktunya. Semua itu ada prosesnya. Betul saudara, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan sukses. Saudara akan berhasil. Nah, tangkap saudara. Dan itu saudara, saya tutup dengan satu yang saya sedang diajari oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana. Saya sudah 5 tahun, 5 kali ke Nigeria. Belajar tempat Adebuye itu saudara. Ya, yang cepatnya sampai 16 juta. Saudara, gedung ya ibadahnya, gedung gerejanya 3 km kali 3 km saudara. Tapi tahun ini sengaja Tuhan itu bawa perginya Agustus. Biasanya Desember, Agustus. Kenapa? Saya percaya ini kairos, ini waktunya. Untuk apa? Tangkap kegerakan roh Allah yang spektakuler besar. Tangkap pengurapannya. Yang lebih menentukan bukan usaha kita. Yang lebih menentukan bukan hanya kepandaian. 2 itu penting, semua penting. Tapi sebetulnya kalau kita bisa sadar, yang menentukan itu Tuhan. Kalau Tuhan berkati, ya tidak terlalu pintar pun jadi. Betul saudara? Itu saudara, saya tangkap saudara. Saya percaya untuk nanti Yusi implantaskan. Lah, kaitannya salah satu begini. Untuk membangun gereja yang kuat tadi itu, yang katakan gereja yang roh Allah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau dibuatkan selesai ibadah yang sungguh penuh hadirat Tuhan. Ibadah yang karya Roh Kudus itu nyata. Ibadah yang penuh kuasa. Orang sakit datang dijamah pulang sembuh saudara. Orang tertekan datang diperdekakan pulang merdeka saudara. Orang susah datang pulang sukacita. Betul, ada Gun. Itu yang di sana terjadi. Hadirat Tuhan, karya Tuhan luar biasa. Sehingga orang berbondong datang. Karena sebetulnya manusia itu butuh Tuhan. Kalau ada yang jadi jawaban, orang datang. Maka saudara lihat selama 1 bulan ini. Semua dibangkitkan. Pujian penyembahan beda toh? Ya toh? Pujiannya beda, penyembahan beda toh? Tadi enggak kebetulan toh. Ibu Yani ngomong, hati yang gembira adalah obat. Pujian kita sekarang beda toh? Wah, penuh dengan sukacita. Enggak usah mencari cara sukacita, datang ke gereja, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pulang sukacita. Nah, betul tak? Penyakit sembuh, bebannya gogrok. Nah, betul tak saudara? Penyembahan ketemu Tuhan sungguh-sungguh. Hati yang keras dilembutkan. Orang berdosa bertobat. Itu sedang dibangun saudara, ibadah yang penuh kuasa. Saya ajak saudara ikuti. Saya sedang latihnya di Miracle Net Worship. Ya Jumat jam 10 malam sampai jam 4 pagi itu. Terus tapi saya lihat sudah punya dampak di ibadah-ibadah. Nantinya akan semua ibadah. Kita akan lihat hadirat Tuhan yang nyata. Karya Tuhan yang nyata. Orang datang ketemu Tuhan. Orang datang mengalami Tuhan. Orang datang pulang membawa sesuatu dari Tuhan. Hidupnya diobatkan. Hidupnya jadi terang. Hidupnya kuat. Hidupnya jadi berkat. Jangan sampai kita lemah. Lemah malah minta-minta dengan dunia. Lemah itu malah ya saudara nggak bisa jadi. Tuhan berkata kamu terang. Dunia gelap kita datang kita nerangi. Betul nggak saudara? Kita dipanggil untuk jadi garam pengaruhi. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Diberkati jadi berkat. Saya lihat salah satu yang di sana sampai terjadi seperti itu tuh karena itu. Tuhan itu nyata dalam hidup setiap jemaat. Tuhan itu nyata dalam gereja. Itu satu yang luar biasa. Ikuti saudara. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan hidup saudara. Amin. Kita pujikan. Semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, kuduslah. Sembah Tuhan saudara. Katakan haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Kasih setiamu luar biasa. Kuasamu, kebenaran firmanmu luar biasa bagi setiap kami. Karena aku haleluya.
Haleluya, haleluya, ku agungkan Raja. Semua datang pada Tuhan, saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata kepada Tuhan. Dari hati saudara yang paling dalam, sungguh-sungguh saudara cari Tuhan. Saudara datang untuk mencari Tuhan. Saudara memuji untuk memberkati hatinya Tuhan. Saudara menyembah untuk mengagungkan Tuhan. Sukakan Tuhan. Saudara akan temukan Tuhan. Saudara akan memberkati hatinya Tuhan. Saudara akan dapat perkenanan di hatinya Tuhan. Saudara akan dapat kasih karunia. Saudara akan dapatkan jawaban-jawaban doa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia nyatakan hadiratnya di tengah-tengah kita, saudara. Berkata-kata pada Tuhan dengan iman. Tuhan ada di sini. Dengan hati saudara, dengan roh saudara, kata Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau singkapkan setiap kami dengan firman-Mu. Tuhan, aku mau jadi orang yang lapar dan haus akan Kau, Tuhan. Aku mau jadi pemburu untuk hal yang ilahi, untuk hal yang rohani. Tidak hanya dihabiskan untuk hal yang duniawi saja, yang sekali waktu akan kami tinggal semua. Tuhan, ingatkan kami senantiasa jadi pemburu hal yang ilahi, Tuhan. Selain hal yang lain, ya Tuhan, jadikan kami orang yang berani. Oh, seperti Elisa, seperti Paulus, Tuhan. Oh, berani terima panggilan, berani tinggalkan dosa, berani mendahului minta maaf, berani berbuat baik lebih dulu. Orang yang berani. Hamba-Mu doakan Tuhan, kalau ada yang dikuasai oleh roh minder, roh khawatir, roh takut, dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh penakut, dalam nama Tuhan Yesus, aku usir pergi dari anak-anak Tuhan, keluar dari anak-anak Tuhan. Tuhan beri roh yang berani, Tuhan beri iman, Tuhan beri keyakinan, Tuhan beri berani. Pasakara. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan, belum kunjung datang. Tuhan beri roh sabar, sabar nunggu waktunya Tuhan, sabar dalam tuntunan Tuhan, sabar dalam proses, diberi hati yang sabar. Saudara yang sempat lemah, oh lapang hati, sabar. Katakan dalam roh, bahkan sempat undur, tinggalkan kembali pada Tuhan. Katakan aku mau sabar, menantikan lagi. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Saudara yang selama ini merasa belum peka, berkata pada Tuhan, aku mau bangun hidup doa pribadiku. Aku mau lebih mendekat padamu. Aku mau belajar peka, Tuhan. Jamalah hatiku, jamalah rohku. Beri Tuhan roh doa, beri Tuhan roh menyembah, beri Tuhan telinga dalam roh kami. Bukakan telinga roh kami, ketajaman supaya kami bisa tangkap siknya, supaya kami bisa tangkap tuntunan-Mu, Tuhan. Tuhan, abang berdoa, bukakan mata roh setiap jemaat, bukakan mata roh setiap jemaat, dibukakan oleh Tuhan, bisa melihat kebesaran Tuhan, bisa melihat jalan yang Tuhan berikan, bisa melihat rencana Tuhan, dan tangkap sesuatu dari Tuhan. Hamba-Mu juga doakan roh fokus Tuhan, tidak ditarik kanan kiri oleh setan, sehingga gak punya arah lagi, sehingga akhirnya tidak berhasil, tapi fokus dengan panggilan Tuhan, fokus dengan rema yang sudah Tuhan berikan, fokus dengan tugas yang Tuhan berikan, tanggung jawab. Oh, bahkan kami Tuhan mau fokus dengan saat ini proyek yang Tuhan berikan, pusat kegerakan Roh Kudus. Kami mau bangun bersama-sama. Tuhan, bersama-sama Kau pakai setiap kami dukung dalam doa, dukung dengan kepandian kami, dukung dengan waktu kami, dukung dengan dana kami, dukung dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga menyelesaikan tugas yang daripada Tuhan. Ora lapasa, kara lapasa, yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Oh, segala pakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Yang kekurangan berkatilah Tuhan, sehingga hidupnya jadi berkat bagi keluarganya, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi bangsa, jadi berkat bagi gereja Tuhan. Berkati Tuhan.
Oh, setiap mereka yang butuh pasangan hidup, beri pasangan hidup dari Tuhan. Oh, keturunan yang dari Tuhan, pekerjaan dari Tuhan, beri rema. Mereka butuh jalan keluar, mereka butuh mujizat. Apa yang didoakan Tuhan, hamba-Mu bawa di hadapan-Mu. Berilah jawaban doa, bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Karena itu firman-Mu. Kami tahu Kau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian kemenangan, pujian iman, pujian sorak-sorai, bersuka cita, sehat. Memberikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu mengalir melawat setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Hey! Mari sepakat satu suara nyatakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Mari serukan Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa bangkit, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Pujikan dengan sukacita, saudara. Dengan gembira. Jangan ada yang sedih. Bersukacitalah dalam Tuhan. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih.